pagi, salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Ika Febrina Bruginting dengan mata pelajaran fisika. Ibu harap semua tetap semangat, tetap jaga kesehatannya walaupun sampai sekarang kita masih belajar dari rumah. Sekali lagi, terima salam dari Ibu, salam SFD. Melukis vektor, menghitung penjumlahan dan selisih vektor. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, dengan mempelajari materi ini, siswa dengan semangat mampu melukis vektor. Yang kedua, dengan mempelajari materi ini, siswa dengan tekun mampu menghitung penjumlahan dan selisih vektor. Baik, hari ini kita masuk ke materi menggambar vektor. Menggambarkan vektor itu terbagi menjadi 3, yaitu ada cara segitiga, ada cara jajar genjang, dan yang terakhir adalah cara poligon. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai cara segitiga, yaitu di sini A, cara segitiga. Nah, dikatakan cara segitiga berarti nanti dia berbentuk segitiga. Oke, coba perhatikan. Di sini kita memiliki sebuah vektor. Kemudian kita beri nama vektor tersebut adalah vektor A. Dan satu lagi kita memiliki sebuah vektor yang akan kita beri nama vektor B. Vektor B dia berbentuk seperti ini ya. Ini kita beri nama vektor B. Oke. Jika kita disuruh menggambarkan vektor A ditambah vektor B, maka gambarnya akan menjadi seperti aneh loh, buram-buram lalap. Aku stres aku gini. Padahal kunci barang lebih kunci. Oh. Ya sumpah lah, stres aku nunggu begini deh. Aku terlalu Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai menggambar vektor. Menggambar vektor itu terbagi menjadi 3 cara, yaitu cara pertama adalah cara segitiga, cara kedua adalah cara jajar genjang,
Dan cara ketiga adalah cara poligon. Di sini terlebih dahulu kita akan membahas cara segitiga. Cara segitiga. Coba perhatikan, kita akan menggambar bagaimana cara segitiga. Kita memiliki sebuah vektor, ini adalah vektor pertama. Kita beri nama dia vektor A. Kita buat perkiraannya, ini panjang vektor ini adalah 2 cm ya. Kita buat dia 2 cm. Kemudian ada lagi vektor B. Ini kita beri nama dia vektor B. Kemudian kita akan menggambarkan vektor A ditambah vektor B. Bagaimana cara menggambarkan vektor A ditambah vektor B? Maka coba kalian perhatikan, kalau dia ke kanan, dia itu positif. Jika arahnya itu ke kiri, dia itu negatif. Berarti ini positif ya. Yang diminta memang A ditambah B, vektor A ditambah vektor B, berarti positif-positif ya. Vektor A harus positif dan vektor B juga positif. Jadi gambarnya akan menjadi seperti ini. Coba perhatikan. Ini kita buat vektor A. Oke. Kemudian kita gambarkan vektor B. Vektor B. Jadi vektor A ditambah vektor B itu di mana? Dia di sini. Ini kita ya. Oke. Berarti ini adalah vektor A ditambah vektor B. Oke, sampai di sini. Mengerti ya? Dan kalian juga harus paham itu, kalau cara segitiga berarti dia ekor kepala, ekor kepala, ekor kepala kepala. Sudah? Sampai di sini bisa paham? Yang ini tadi vektor A ditambah vektor B. Bagaimana kalau misalnya dia vektor A dikurang vektor B? Nah, kalau vektor A dikurang vektor B, berarti kalian tinggal membalikkan ini vektor A ke kiri. Bisa? Paham ya? Atau kita buat yang lebih sulit. Kita buat ini. Kalau misalnya ditanya 2A dikurang B, ini ya vektor. 2 vektor A dikurang B. Berarti bagaimana dia? Oke, coba kita gambarkannya. Ini dikatakan 2A, berarti panjang yang vektor A ini harus 2 kali. Tadi kan kita buat permisalan panjang vektor A ini adalah kita bilang 2 cm kan? Kita permisalkan dia 2 cm. Berarti dia harus menjadi 4 cm. Oke, coba kita gambarkan ya aku ya. Oke, ini kita buat udah panjang ya, lebih panjang daripada ini. Udah 2A, ini adalah 2A, 2 vektor A. Kemudian dikurang vektor B. Berarti kalau misalnya dikurang, posisi si B ini berubah ya. Posisi si B harus berubah. Oke, berarti posisi si B kemana aku? Oh ya, di sini dia ya. Sini. Oke. Terlalu panjang ini ya. Oke, ini. Dan kalian harus ingat, kepala harus jumpa dengan
ekor. Ini ekor ya. Ini kepala. Kepala yang memiliki topi ini adalah ekor. Ini kepala. Oke, kemudian di sini harus ekor jumpa ekor yang di sininya. Di sininya baru kepala. Oke. Ini adalah vektor B. Vektor B. Dan yang ini tadi adalah Mi 2A dikurang vektor B. Oke, sampai di sini bisa mengerti? Paham ya? Tadi kita sudah membahas cara segitiga, sekarang kita akan membahas cara jajaran genjang. Oke, di sini Ibu memiliki dua buah vektor yang akan Ibu beri nama itu vektor A dan vektor B. Terlebih dahulu kita akan menggambarkan vektor A. Oke, ini adalah vektor A. Anggap aja garis Ibu ini lurus ya. Kita buat perumpamaannya, misalnya vektor ini adalah ukurannya 2 cm. Oke, kemudian satu lagi Ibu akan beri nama dia vektor B tadi anakku ya. Dia gambar vektornya seperti ini. Ini adalah vektor B. Oke, ini vektor B. Kemudian kita disuruh menggambarkan vektor A ditambah vektor B. Itu seperti apa ya? Coba kita buat dulu sini ya. Vektor A ditambah vektor B. Bagaimana cara menggambarkannya? Sedangkan di sini sudah ada vektor A, sudah ada vektor B. Jadi sekarang kita akan menggambarkan vektor A ditambah vektor B. Terlebih dahulu kalian akan membuat gambar dari vektor A anakku ya. Coba. Vektor A. Oke, ini vektor A ya. Anggap lurus saja ya gambar Ibu ya. Vektor A. Oke, kemudian kita akan menggambarkan vektor B. Karena tadi ditanya vektor A ditambah vektor B. Berarti mereka sama-sama positif ya. A positif, B positif. Oke, kita akan gambarkan vektor B. Ini kepalanya. Ingat, kalau pada jajaran genjang ini ekor jumpa ekor naku. Ini dia. Ekor jumpa ekor. Beda dengan cara segitiga tadi. Kalau cara segitiga tadi itu ekor jumpa dengan kepala. Kalian tadi udah tahu ya yang mana kepala. Yang kepala ini yang bertopi ya. Ini topinya, topi segitiganya. Sedangkan yang ini adalah ekornya. Ini kepala, ekor. Kepala, ekor. Oke, kemudian kita akan buat garis putus-putus dulu. Garis putus-putus. Oke, garis putus-putus. Oke, udah mirip ini jajaran genjang. Udah ya, udah mirip-miripkan aja ya. Seperti inilah dia gambar jajaran genjang aku ya. Oke. Kemudian kita tarik garisnya, tarik. Cep. Inilah garisnya. Oke. Tadi ini adalah vektor A dan ini adalah vektor B ya. Yang ditanya adalah vektor A ditambah vektor B. Inilah dia. Si kawan ini vektor A ditambah vektor B. Oke, sampai di sini. Paham ya? Nah, kalau misalnya kalian ditanya nanti, coba gambarkan vektor A dikurang vektor B dengan cara jajaran genjang. Baru terlebih dahulu kalian diberi gambar seperti ini. Kemudian kalian disuruh menggambarkan vektor A dikurang vektor B. Seperti apa caranya? Nah, caranya kalian tinggal menggeser vektor B ke bawah. Kenapa yang vektor B yang digeser, Bu? Kenapa? Itu karena vektor B yang negatif, nakku. Kalau vektor A kan tetap nih, vektor A tetap dia positif. Sedangkan dikurang B, berarti B yang negatif. Oke, kalau misalnya ini tanda panahnya ke atas dia positif, tanda panahnya ke bawah dia negatif.
Dan tanda panahnya ke kanan itu positif. Dan kalau misalnya tanda panahnya ke kiri itu negatif. Sudah bisa paham ya sampai di sini cara jajaran genjang? Nanti kalau sudah ada soal, sudah bisa menjawab. Nah, cara terakhir yaitu adalah cara poligon. Cara poligon ini berarti dia segi banyak ya naku. Dia banyak, dia lebih dari 2 vektornya. Coba perhatikan. Di sini kita akan gambarkan vektor dengan cara poligon ya. Oke, di sini Ibu memiliki 3 buah vektor yang akan Ibu beri nama. Yang vektor pertama Ibu beri nama vektor A. Kemudian ini ada vektor B. Kemudian yang terakhir adalah vektor C. Ini vektor C. Oh maaf ya. Vektor C, inilah vektor C. Kemudian ditanya vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Oke. Kalian tinggal menggabungkan gambarnya ya, tinggal menambahkan gambarnya. Gambarnya seperti apa? Oke, coba. Gambarnya seperti ini aku ya. Kalian gambarkan. Ini adalah vektor A. Oke. Vektor A. Kemudian kalian buat dia namanya dulu vektor A. Kemudian kalian buat tambahkan dengan vektor B. Inilah vektor B. Kemudian kalian tambahkan dengan vektor C. Ini vektor C. Dan kalian ingat cara poligon ini sama dengan cara segitiga. Ekor jumpa kepala, ekor kepala, ekor kepala gitu ya. Kemudian kalian tarik garis. Ini aku ya. Tarik garis. Ini, perhatikan. Ini kan kepala, ini ekor. Kalian tarik garis ini. Tarik. Set. Ini garisnya. Maunya Ibu buat tandanya ya di sini. Ini ya, ini udah Ibu tebalkan ini ya. Kalian tarik tadi garis yang dari kepala ini ke ekor. Sudah? Dan garis ini, garis yang tertarik inilah yang dinamanya vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Oke, sampai di sini Ibu harap kalian paham ya aku ya. Tadi cara melukis vektor itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah cara segitiga, yang kedua adalah cara jajaran genjang, dan yang terakhir adalah cara poligon. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai menghitung resultan dan selisih vektor. Ya. Langsung aja ya naku, kita buatkan rumusnya. Kalau untuk menghitung resultan itu berarti penjumlahan dia. Ini dia. Kita buat lambang. Terlebih dahulu kita buat menghitung resultan. Kalau dinamakan menghitung resultan berarti dia penjumlahan. Rumusnya seperti ini ya. R sama dengan akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah 2AB dikali cos theta. Ini dia. Kalau untuk selisih vektor, untuk selisih vektor itu R sama dengan
akar dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2 ditambah 2AB, ini dikurang ya, dikurang 2AB kali cos theta. Oke, sampai di sini bisa paham ya aku? Baik, kita akan masuk ke contoh soal. Hitunglah selisih dari gambar berikut. Ini ada gambar dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B, di mana vektor ini membentuk sudut 60 derajat. Tadi yang ditanya itu adalah selisih vektor, berarti kalian harus memasukkan rumus selisih vektor. Oke, kita akan mulai mengerjakannya. Terlebih dahulu kalian harus buat apa yang diketahui. Diketahui vektor A sama dengan 40 Newton. Kemudian vektor B sama dengan 20 Newton. Apalagi aku yang diketahui? Sudutnya ya. Diketahui sudut atau theta. Thetanya sama dengan 60 derajat. Apa yang diketahui? Apa yang ditanya? Ditanya adalah selisih vektor. Oke, langsung aja kita masukkan rumus yang ini ya. R sama dengan akar dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2 dikurang 2AB 2A dikali B cos theta. Oke. Sekarang kalian masukkan angkanya ya. Sampai di sini bisa paham? Ibu harap paham. Sekarang kita masukkan angkanya. Vektor A tadi berapa Naku? Vektor A ada 40 Newton ya. Berarti 40 pangkat 2 ditambah B tadi 20 pangkat 2 dikurang 2 dikali A 40 dikali 20 cos 60 derajat. Oke. Cos 60 derajat. Ya. Sampai di sini bisa paham? Sekarang kita pangkat 2 kan dulu ini. Oke. 40 pangkat 2 berapa? 1600 tambah 20 pangkat 2 400 dikurang 2 dikali 40 dikali 20 cos 60 berapa Naku? Cos 60 setengah ya. Kita buat setengah. Oke. Setengah. Sudah. Kemudian ini kalau misalnya kita menjumpai pengoperasian seperti ini, berarti yang duluan dijumlahkan apa dikalikan? Dikalikan ya. Harus kalian kalikan terlebih dahulu. Yang mana dia dikalikan dulu? Yang ini ya, 2 dikali 40 dikali 20. 1600 tambah 400 dikurang 1600 ya. 1600 dikali setengah. Oke. Bisa kalian matekkan ini. Cerup. Tinggal berapa? 1600 tambah 400 dikurang, tinggal berapa tadi ini Naku? Atau 1600 per 2 itu tinggal 800 ya. Oke, 800. Oke, kalian jumlahkan. 1600 tambah 400 berapa?
2000, berarti 2000 dikurang 800. Akar berapa ini? Ini sama dengan akar dari 1200. Akar dari 1200 berapa? Akar dari 1200 adalah, oke, coba dijumlahkan dulu. Itu hasilnya koma-koma ya. Hasilnya boleh koma-koma, tapi boleh juga dia dalam bentuk akar. Kita buat koma aja ya. Akar dari 1200 adalah 34,64. 34,64. Apa tadi aku satunya adalah Newton. Oke, sampai di sini bisa paham ya? Oke, materi kita hari ini sampai di sini. Tetap semangat, tetap konsisten dalam mengerjakan tugasnya. Karena apa yang kalian kerjakan sekarang akan bermanfaat untuk kedepannya. Dan kalian harus ingat, studi kalian bukan cuma kalian pertanggungjawabkan untuk diri kalian sendiri, tetapi kalian pertanggungjawabkan untuk orang tua dan juga untuk Tuhan. Jadi kalian harus bisa konsisten dalam studi kalian. Bukan cuma untuk mata pelajaran fisika, tetapi untuk semua mata pelajaran. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya. Salam SFD.